pertama kita ke interface, lalu kita ubah namanya. Yang Ether 1 diganti jadi Ether 1 internet. Yang Ether 2 dan yang Ether 2 kita ganti jadi uplink, apply, lalu oke. Lalu Ether 3 nya diganti jadi LAN, apply, oke. Kita ke IP address, masukkan semua IP dari IP internet, uplink, dan LAN. Nah, untuk IP-nya kalian bisa lihat di video. Kalau udah, kita ke firewall, klik yang NAT. Nah, ini actionnya kita pilih masuk URL. Code interface kita pilih yang Ether 1 internet, apply, oke. Di situ kita ke IP root, klik plus, lalu masukkan gateway. Nah, kalau udah, kita masukin gateway yang kedua. Nah, kalau yang ini kan tadi nggak diubah. Nah, kalau yang sekarang atasnya juga diubah, bawahnya juga diubah DSP address-nya. Nah, kalau udah semua, kita ke DNS, masukkan DNS-nya 8.8.8.8, bawahnya juga masukin jadi 1.1.1.1. Jangan lupa itunya di allow, apply, oke. Kalau udah, kita ke sistem, lalu pilih RIP, masukkan interface-nya yang uplink, kita ke network-nya. Untuk networknya kita bisa lihat di IP address yang tadi kita masukin, sebelah IP-nya itu ada network yang harus kita masukin. Nah, yang kita masukin itu cuman IP uplink sama LAN aja. Jangan lupa pakai slice-nya. Kalau udah selesai, kita ke DHCP server,
lalu pilih yang DHCP setup. Nah, untuk yang ini kita pilih yang Ether 3, yaitu yang LAN aja, tinggal di next. Untuk waktu bisa diganti. Oke. Nah, udah ada internetnya. Kita akan lanjut ke router yang B. Di sini kita juga kayak yang di router pertama, kita ganti nama ethernya. Kalau di sana 3, kalau yang di sini cuma 2, jadi cuma masukin ether 1 sebagai uplink, ether 3-nya sebagai LAN. Sumber internetnya itu ada di uplink. Untuk yang router B, kita masukkan IP yang uplink dan yang LAN. Nah, karena di sini kita akan menggunakan IP WLAN juga, jadi kita aktifkan dulu WLAN-nya, lalu masukkan IP-nya dan pilih ethernya itu yang WLAN. Setelah itu kita ke firewall, kita pilih yang NAT sama kayak tadi, cuma bedanya out interface-nya kita pilih yang uplink, action-nya juga sama kayak yang tadi, apply, oke. Nah, kita ke DNS-nya juga sama, masukin yang tadi. Jangan lupa di allow, lalu oke. Kalau sudah DNS, kita ke IP routes. Nah, di sini masukkan gateway-nya. Lalu kita masukkan gateway yang kedua. Di sini DST address-nya diganti. Kalau udah, kita ke DHCP server, kita pilihnya yang LAN. Setelah yang LAN itu kita masukkan juga yang WLAN ya, karena kalau nggak diaktifin kita nggak akan bisa dapat wifi dan kita nggak akan dapat internet di wifi. Nah, kalau udah, kita ke wireless, klik 2 kali. Itunya diganti jadi IP bridge, itunya jadi BNG. SSID-nya kita ganti jadi nama kita atau nama apa aja, karena itu buat nama wifi-nya. Apply, oke. Kita ke bagian security profile, lalu klik plus. Yang di bawahnya kita ganti jadi dynamic key, terus itunya di checklist 2. Nah, kalau udah, kita bikin password untuk wifi-nya. Sebanyak 8. Oke. Lalu kita ke yang tadi, kita ganti itunya jadi profile 1. Kalau udah, apply. Di situ DHCP-nya masih merah.
Kita ke bagian routing, lalu pilih RIP. Di interface kita masukin uplink sama kayak yang pertama. Nah, untuk network kita masukinnya yang uplink, LAN, sama WLAN. Caranya masih sama kayak yang di router pertama tadi. Cuman bedanya di sini kita masukin WLAN aja. Sini kita udah dapat internet juga. Kita cek wifi yang tadi kita buat. Kita cari namanya, lalu masukkan passwordnya. Kalau wifi nya sudah ada internetnya, berarti routingan kita sudah selesai. Ada internetnya. Sekian.